Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang saya hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Mustafa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid. Saldo kas yang lalu sebesar Rp32.145.197. Untuk penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar Rp6.290.000. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang riayah perawatan sebesar Rp160.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp33.175.197. Takmir masjid menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Pengumuman yang kedua yang bertindak sebagai khatib dan imam pada hari ini ialah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA. Sedangkan imam dan khatib Jumat yang akan datang insya Allah Bapak Ustadz Ali Indarto SPD. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi ya radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-shahida yawm al-jumu'ah sayyidil ayyam wa idha shamila khatibun al-minbar wal imamu yahtubu qadrus wa man rabbana jumu'ah أوشكه واسمه رحمة الله أوشكه واسمه رحمة الله أوشكه واسمه رحمة الله لعلكم ترحمون اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسلم لنا الدين رب اكتب لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allah. لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahil afil karim, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ja'alal hayatad dunya daran lil ibtila wal ikhtibar, wa ja'alal akhirah daraini daran li ahli karamatihi wa qurbihi minal muttaqin al abrar, wa daran li ahli ghadabihi wa sakhatihi minal kuffari wal fujjar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, tamu-tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kami adalah pengadilan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ayat ini menegaskan bahwa pada hari kiamat semua manusia, dari manusia pertama yang pernah ada hingga manusia yang terakhir nanti, akan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah di lapangan tanah berwarna putih seperti roti putih yang bundar dan pipih. Jarak antara matahari hanya 1 mil di atas kepala mereka. Keringat bercucuran hingga menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdaril mil." Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatal ard amil mil alladhi tuqtahalu bihil ain. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Muhammad SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Muhammad SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hari inilah hadirin sekalian, setiap orang berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Inilah hari pengadilan akhirat. Hakim satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan ini semua rekam jejak kita dibuka. Sekecil apapun perbuatan kita tercatat dalam lembaran-lembaran rapot. Orang-orang zalim tercengang melihat catatan yang begitu detail. Mereka gusar dan berkata, ya wajana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celaka kami,
Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Malaikat atas perintah Allah membagikan rapot kepada setiap individu. Bagi yang mendapatkan rapotnya melalui sebelah kanan, Allah minta untuk membacanya. Ha umqra'u kitabiyah, ambil, baca kitabku ini. Dan seperti seorang murid yang mendapatkan nilai bagus kegirangan, lalu ditunjuk-tunjukkan. Tapi sebaliknya, bagi yang mendapatkan rapot dari sebelah kiri, dengan penyesalan dan kesedihan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dariku. Hadirin jamaah Jum'ah, tamu-tamu undangan Allah, di pengadilan akhirat ini tidak ada satupun yang bisa memungkiri catatan yang tertulis dalam lembaran rapor, karena Allah menghadirkan saksi-saksi. Saksi pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka jika ada yang keberatan dengan berkata, wahai Tuhanku, tunggu hingga aku menghadirkan saksi, Allah telah berfirman, innallaha yafsulu bainakum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Saksi kedua adalah para nabi-nabi Allah. Jika ada yang mencari-cari alasan dengan berkata, wahai Tuhanku, tidak ada yang memberitahuku dan tidak ada yang memberikan peringatan kepadaku, maka Allah telah berfirman, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Saksi ketiga hadirin sekalian di pengadilan akhirat adalah sebagian dari umat Islam. Jika ada yang berkelit dengan berkata, wahai Tuhanku, tunggu hingga aku menghadirkan pengacara yang membelaku, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Allah cukup berkata, iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca rapotmu itu. Hari ini cukup dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Saksi keempat hadirin sekalian adalah para malaikat Allah. Jika ada yang mempertanyakan seberapa akurat dan valid catatan di dalam rapot, Allah telah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat. Saksi kelima adalah diri kita sendiri melalui anggota badan kita. Tidak ada yang bisa membohongi diri sendiri, karena semua anggota badan akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kira-kira hadirin sekalian, kira-kira apa yang akan tangan dan kaki kita katakan kelak? Bahkan bumi yang kita pijak pun juga menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Oleh karena itu hadirin sekalian, di pengadilan akhirat ini Allah menegaskan, la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Keadilan ditegakkan di hari ini. Siapa melakukan kebaikan dan keburukan akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan tidak ada yang bisa mengintervensi keputusan Allah.
Karena Allah sebagai hakim tidak memiliki kepentingan dan ikatan-ikatan emosional seperti hubungan antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, kerabat dan famili, teman, kesamaan anggota organisasi, dan lain-lain. Kalaupun ada yang ingin mempengaruhi putusan Allah dengan harta atau seseorang yang memiliki kekuasaan di dunia, Allah telah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Bagi orang-orang zalim tidak ada teman yang bisa melindungi, tidak pula ada pemberi pertolongan ketika di dunia yang ditaati. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa pemberi pertolongan yang tidak ditaati adalah para pemimpin zalim yang melindungi kezaliman anak buahnya. Bagaimana bisa memberi pertolongan jika pimpinannya sudah terlebih dahulu berada di neraka? Dan hisab Allah sangat cepat. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditanya, bagaimana bisa Allah menghisab dengan cepat jika yang dihitung miliaran manusia? Imam Ali menjawab, jika Allah bisa memberi rezeki setiap manusia di muka bumi, lalu apa susahnya bagi Allah menghisapnya dengan cepat? Hadirin jamaah Jum'ah, tamu-tamu undangan Allah, berbahagialah bagi orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dari keburukannya. Rapot rekam jejaknya diberi dari sebelah kanan. Mereka keluar dari pengadilan akhirat kelak dengan wajah yang berseri-seri. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, surga yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang tertunduk wajahnya, timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Catatan amalnya diberikan dari sebelah kiri. Mereka diseret dari pengadilan akhirat. Allah berkata kepada malaikatnya, khuduhu faghullu tsummal jahima sallu tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Peganglah dia, ikat kedua tangannya menjadi satu dengan kepalanya ke dalam belenggu, jebloskan ke neraka yang apinya menyala-nyala, lilitlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kondisi ini diperinci gambarannya dalam tafsir Qutubi. Rantai dimasukkan dari mulut hingga menembus, mohon maaf, dubur. Lalu ia memanggil teman-temannya, apakah kalian mengenalku? Teman-temannya menjawab, tidak. Akan tetapi kami melihat kehinaan pada dirimu. Siapakah engkau? Ia menjawab, akulah si fulan. Akulah si fulan, anak si fulan. Setiap orang di antara kalian akan berada dalam kondisi seperti ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita keluar dari pengadilan akhirat dengan wajah yang berseri-seri. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yaslas sa'ira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman wa lakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.